Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mengkaji kitab Safinatun Najah. Sekarang sudah masuk pada pembahasan syarat-syarat wudhu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah fakini fi du'a al ta'min. Allah shalli ala sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah nafa'na bihi bi'ulu fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Bermula ini untuk satu pasal. Bermula segala syarat-syarat wudu asyaratun itu 10. Jadi sekarang ada 10 syarat-syarat wudu dalam kitab Safinatun Najah, ya kan? Mana 10? Yang pertama Islam. Berarti syarat kita untuk berwudu yang pertama kita harus beragama Islam. Yang kedua at-tamyizu, tamyiz itu dapat membedakan yang halal dan haram. Yang ketiga itu an-naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Yang ketiga suci 'anil haidi daripada haid dan wan nifas dan nifas. Berarti kita ini bagi perempuan ya. Berarti harus suci daripada haid dan nifas. Ini merupakan syarat wudu. Yang selanjutnya wa amma yamna'u usul al-ma'i dan basyarati. Dan daripada barang-barang yang tertegah ianya barang akan sampai air ilal basyarati kepada kulit. Berarti jangan sampai ada sesuatu yang dapat mencegah air sampai ke kulit. Misalnya ada tinta pulpen, ada cat melekat di tempat-tempat basuh fardu wudu, misalnya di tangan, di wajah, maka harus menghilangkan tinta-tinta tersebut supaya dapat air meresap sampai ke kulit tempat kita wudu. Itu yang keempat. Selanjutnya syarat-syarat wudu yaitu wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyiru ma'ah, dan bahwa tidak ada ya di atas anggota barang-barang itu barang-barang yang berubah ya akan air. Berarti syarat selanjutnya yaitu ketika kita hendak berwudu itu jangan ada sesuatu barang yang dapat merubah air wudu kita. Contoh misalnya kita bilang gini, misalnya kita wudu dengan air mutlak. Air mutlak ialah air suci dapat mencucikan. Tiba-tiba ketika kita berwudu ada sesuatu benda yang sifatnya dapat merubah air. Contoh seperti spidol. Ada spidol ketika kita basuh, maka air tadi tidak menjadi air mutlak tapi air musta'mal. Karena perubahan air itu yang asalnya dari warnanya putih menjadi ikut warna seperti warna benda tadi, apa yang melekat tadi di anggota tubuh kita. Maka sesuatu yang dapat merubah air untuk kita berwudu, maka ini kalau diutamakan untuk dihilangkan. Jangan sampai ada sesuatu yang dapat merubah air kepada anggota-anggota wudu kita. Yang selanjutnya wala ilmu bi fardiyatin, mengetahui dengan fardu-fardu wudu. Berarti kita harus paham, harus tahu fardu-fardu wudu itu ada berapa. Jadi fardu-fardu wudu ada 6. Maka harus paham fardu-fardu wudu yang berapa. Jadi ketika kita hendak melaksanakan wudu, kita tahu yang ini fardu, yang ini sunnah, yang ini syarat-syarat dan lain sebagainya. Nah, itu harus tahu, paham ya. Wa alla ya'taqida bardan min fardhi sunnatan, dan bahwa tidak meyakini seseorang meyakini bahwa tidak ada seseorang itu meyakini fardhan akan fardu min fardhi daripada segala fardu-fardunya seorang, fardu wudu, sunnatan akan sunat. Berarti
misalnya nih kita bilang kita tidak meyakini bahwasanya fardu itu kepada perkara yang sunat, misalnya membasuh wajah. Membasuh wajah ini kan fardu, jadi jangan kita yakini ketika kita membasuh wajah ini kepada sunnah. Kita yakini sunnah padahal ya fardu. Ataupun kaki, membasuh kaki itu merupakan fardu wudu. Jadi jangan kita yakini bahwa saya membasuh kaki itu sebagai sunnah wudu. Itu jangan. Itu merupakan syarat-syarat wudu juga. Yang selanjutnya yaitu wal ma'u tahuru, air yang suci, memakai air yang suci. Jangan sampai memakai air yang musta'mal ataupun mutanajis. Selanjutnya itu wadukhulul waktu dan masuk waktu wudunya. Kan? Suatu wal mu'alatu lidaimil hadasi, dan mu'alat beriring-iring lidaimil hadasi bagi orang daim hadas. Daim hadas itu orang yang keseringan tidak dapat ditahan, selalu berhadas. Misalnya kita bilang berhadas kecil, maka dia harus beriring-iring. Setelah wudu langsung dia sholat, tidak usah dipisahkan dengan yang lain-lain, karena kondisinya daim hadas, yang dia selalu berhadas. Misalnya kencing, selalu berkencing, maka cara sholatnya dengan ditambal tempat keluar hadas, langsung dia berwudu, langsung dia sholat, beriring langsung. Tidak boleh ada penghalang di antaranya itu. Mungkin dapat ambil kesimpulan syarat-syarat wudu itu ada 10. Pertama itu Islam, yang kedua itu tamyiz, dapat membedakan halal dan haram, yang ketiga itu suci daripada haid dan nifas. Selanjutnya yaitu tidak ada sesuatu yang dapat mencegah air sampai ke kulit. Yang selanjutnya bahwasanya jangan ada sesuatu benda yang dapat merubah air dari air mutlak menjadi air musta'mal contohnya. Setelah itu mengetahui dengan fardu-fardu, harus tahu tentang fardu-fardu wudu. Setelah itu syarat wudu selanjutnya yaitu kita tidak meyakinkan bahwasanya yang fardu itu sebagai sunnah, ataupun yang sunnah itu sebagai fardu dibalik. Itu jangan. Setelah itu menggunakan air yang suci dan masuk waktu dan mualat beriring-iring bagi orang-orang yang daim hadas, orang-orang yang selalu berhadas ya. Mungkin ini pembahasan kali ini tentang masalah syarat-syarat wudu. Ada 10. Apabila ada kekurangan, khilafan, mohon berbanyak maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentang masalah ilmu fikih, untuk kesahan ibadah yang kita kerjakan sehari-hari, insyaallah. Barakallahu fikum.